Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Suwandi dengan NIM 4321901091. Saya mahasiswa program studi akuntansi Universitas Mercubuana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kisah Khalifah Utsman bin Affan. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi nilai tugas besar 2 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen penampu Ibu Mustama SPDI MM. Langsung saja ke pembahasan. Di sini saya mengangkat isi pembahasannya mengenai 4 aspek, yaitu yang pertama biografi singkat Utsman bin Affan, yang kedua masa hijrah Utsman bin Affan, yang ketiga masa kekhalifahan Utsman bin Affan, dan keempat kematian Khalifah Utsman bin Affan. Biografi singkat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama panjang, yaitu Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Adi Syam bin Abdi Manaf bin Muslim bin Kilab, lahir pada tahun 574 Masehi di Mekah dari golongan Bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy. Nama ibundanya Arwah bin Quris bin Rabi'ah. Utsman bin Affan hidup di tengah orang musyrikin Quraisy yang menyembah berhala-berhala. Namun beliau tidak menyukai kesyirikan, animisme, dinamisme, serta adat istiadat yang kotor. Beliau menjauhi segala bentuk kotoran jahiliyah yang mereka lakukan. Beliau tidak pernah berzina, membunuh, ataupun meminum khamar. Beliau tumbuh di atas akhlak yang mulia dan peraga yang baik. Beliau sangat pemalu, bersih jiwa dan suci lisannya, sangat sopan santun, pendiam, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Beliau suka ketenangan dan tidak suka keramaian atau kegaduhan, perselisihan. Dan beliau rela mengorbankan nyawanya demi menjauhi hal tersebut. Karena kebaikan akhlak dan muamalahnya, beliau dicintai oleh Quraisy. Utsman bin Affan masuk Islam atas anjuran Abu Bakar. Beliau mengucap 2 kalimat syahadat dan beliau juga termasuk golongan ashabikul al-awalun, yaitu golongan yang pertama-tama masuk Islam. Nah, pembahasan kedua yaitu masa hijrah Utsman bin Affan. Untuk pembahasan selanjutnya, hijrah Utsman bin Affan ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Pada masa seruan hijrah pertama Rasulullah SAW ke Habasyah, karena peningkatnya tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam, Utsman bersama istri dan kaum muslimin lainnya memenuhi seluruh seruan tersebut dan hijrah ke Habasyah hingga tekanan kaum Quraisy reda. Beliau pun terhitung sebagai orang yang pertama berhijrah dari umat Islam ini. Beliau hijrah meninggalkan negeri serta keluarganya demi berpegang dengan agama dan akidahnya. Hal ini menunjukkan akan kuatnya keimanan, keyakinan, dan keterikatan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hari akhir. Beliau rela hidup dalam keterasingan, kehilangan mata pencarian, kedudukan di tengah masyarakat, serta kewibawaan. Beliau pindah ke negeri orang demi Allah dan di jalan Allah, bukan untuk pedagang dan mendapat keuntungan materi, namun semuanya untuk perdagangan akhirat serta meraih surga dan diselamatkan dari api neraka. Next, kemudian ketika tersebarnya berita akan Islam penduduk Mekah dan sampai berita ini kepada mereka yang di Habasyah, mereka pun kembali hingga ketika telah mendekati ke kota Mekah. Mereka akhirnya sadar bahwa berita tersebut tidak benar, tapi mereka tetap masuk kota Mekah dengan jaminan keselamatan dari sebagian penduduk Mekah. Di antara yang kembali tersebut adalah Utsman bin Affan dan istri beliau Ruqayyah radhiyallahu anhu. Tak lama tinggal di Mekah, Utsman mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah An-Nabawiyah bersama para sahabatnya, dan beliau pun ikut serta berhijrah, dan Utsman termasuk orang yang berhijrah 2 kali. Next, yang ketiga, masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan yaitu Ali bin Abi Thalib,
Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah mengundurkan diri, sehingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal. Suara masyarakat pada masa itu cenderung memilih Utsman untuk menjadi khalifah ketiga, karenanya diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga yang tertua, serta yang pertama dipilih dari sebagian yang akan menjadi. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 24 Hijriah. Utsman menjadi khalifah di masa pemerintahan Islam yang telah betul-betul mapan dan terstruktur. Beliau merupakan khalifah pertama kali yang melakukan perluasan Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, karena lebih ramai untuk Islam yang menjalankan ibadah haji. Beliau juga mencetus ide polisi keamanan bagi rakyat dengan membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya diterapkan di masjid, membangun pertanian, menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khuraistan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk armada angkatan laut yang kuat dan berhasil menghalau serangan musuh Bizantium di Laut Tengah. Peristiwa ini menjadi kemenangan pertama bagi tentara Islam dan pertempuran di lautan. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga memiliki jasa yang lain, yaitu beliau mempersatukan kaum muslimin di atas satu mushaf. Karena dikhawatirkan akan terjadi perselisihan di antara kaum muslimin dalam bacaan Al-Quran, beliau memerintahkan sejumlah sahabat untuk menulis mushaf yang telah dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan penulis tersebut diteliti dengan matang. Kemudian mushaf tersebut disebarluaskan ke negeri Islam dan dianggap sebagai mushaf yang dijadikan rujukan, bukan yang lain. Dengan usaha beliau, kaum muslimin bersatu di atas satu mushaf. Pembahasan yang terakhir, yang keempat, mengenai kematian Khalifah Utsman bin Affan. Kematian beliau bermula dari fitnah yang melanda pemerintahan Utsman bin Affan. Abdullah bin Sabah mendatangi Ali bin Abi Thalib yang merujuk untuk mengganti Khalifah Utsman bin Affan. Ali menolak mentah-mentah, bahkan membunuh sebagian pengikut Abdullah bin Sabah. Akan tetapi pimpinan kaum munafik itu berhasil melarikan diri ke Mesir. Setiba di Mesir, Abdullah bin Sabah bertemu dengan beberapa kaum munafik untuk merencanakan makar yang hebat. Dengan pengaruhnya, Abdullah bin Sabah berhasil membuat opini tentang keburukan pemerintahan Utsman bin Affan di Madinah, sehingga beberapa kaum muslimin terpengaruh oleh cerita Abdullah bin Sabah itu. Setelah dirasa banyak kaum muslimin yang terpengaruh, Abdullah bin Sabah bersama rombongannya kembali ke Madinah dan membuat fitnah besar terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Saking hebatnya api fitnah yang tersebar, sebagian para sahabat terpengaruh oleh ucapan kaum munafik tersebut, sampai putra sulung Khalifah pertama Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Khalifah sembari marah dan menarik jenggotnya. Pada suatu malam, tepatnya malam Kamis, Utsman bin Affan bermimpi. Ia bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, "Mereka telah membuatmu haus, wahai Utsman." Ia berkata, "Benar, wahai Rasulullah." Rasulullah berkata lagi, "Mereka telah membuatmu lapar, wahai Utsman." Ia menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Rasulullah kembali berkata, "Mengapa mengepungmu, wahai Utsman?" Ia menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Sukakah bila besok kamu berpuasa lalu berbuka di sisi kami?" Ia menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Ia kemudian bangun dari tidurnya sambil tertawa.
Detik-detik akhir telah datang. Para pengacau mulai menyalakan api di pintu rumah Utsman bin Affan. Para sahabat dan para pemuda kaum muslimin kemudian mendatangi ke rumah Utsman bin Affan. Sementara Utsman bin Affan berteriak dan memanggil mereka, "Aku bersumpah kepada kalian agar kalian kembali ke rumah kalian masing-masing dan tidak menatap kecuali dua orang, yaitu Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar bin Khattab." Para pengacau mulai menggerakkan daya upaya mereka untuk mencoba memasuki rumah Utsman bin Affan. Istri beliau kemudian mencoba untuk menampakkan rambutnya ke mereka dengan harapan jika mereka lihat rambutnya yang terbuka, mereka pun tidak akan masuk. Akan tetapi Utsman melarangnya. Para pengacau kemudian masuk menemui Utsman yang sedang membaca Al-Quran. Ketika itu sedang berpuasa. Ia membaca firman Allah dari surat Al-Baqarah yang berbunyi, "Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran surat Al-Baqarah ayat 137. Kemudian salah seorang pengacau itu menebaskan pedangnya ke beliau, dan Khalifah Utsman radhiyallahu pun menangkisnya dengan tangan beliau hingga tangannya terputus. Lalu Utsman berkata, "Demi Allah, ini adalah tangan yang pertama kali menulis ayat-ayat Al-Quran." Beliau terbunuh dan mushaf berada di depan beliau. Darah mengalir di potongan tangan beliau hingga mengenai mushaf yang berada di depan beliau yang sedang membaca Al-Quran. Darah tersebut jatuh pada firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 137, "Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Ruh beliau yang suci itu pun naik ke atas rohnya dengan penuh keridhaan dan mengadukan kezaliman para pelakunya. Semoga keridhaan Allah memasukkannya ke dalam surganya yang luas bersama Nabi Muhammad SAW serta sahabat beliau. Beliau wafat pada hari Jumat pagi 12 Zulhijjah. Ia dikubur di pekuburan Baqi. Lalu Ali bin Abi Thalib berdiri di atas makamnya seraya menangis dan berkata, "Aku mohon kepada Allah agar aku dan kamu termasuk golongan yang difirmankan Allah." Sekian presentasi pemaparan dari saya mengenai kisah Khalifah Utsman bin Affan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat mengambil hikmahnya dari sisi cerita yang sudah saya paparkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.